Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin kanker serviks atau vaksin HPV. Efektif nggak sih? Pasti nanyanya begitu. Kita bahas ya. Harus disimak. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin kanker serviks. Nah, sebelum kita membahas ke vaksinnya, tentu kita harus membahas apa sih kanker serviks itu. Kanker serviks adalah penyakit keganasan yang berada di mulut rahim atau bagian yang terbawa dari rahim. Nah, bagian terbawa ini berbatasan langsung dengan vagina. Jadi pemeriksaan dari vagina. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Deteksinya dengan apa? Deteksinya dengan pap smear. Apabila sudah lanjut, maka perlu dilakukan biopsi. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya dengan vaksin HPV. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama tentu kita harus mengenali apa sih gejala kanker serviks. Nah, gejala kanker serviks ini dibagi menjadi dua, yaitu apabila belum menjadi kanker atau baru masa prakanker, biasanya tidak bergejala. Nah, apabila sudah masuk kanker, maka dibagi menjadi dua lagi, yaitu saat kanker stadium awal, biasanya gejalanya ringan. Biasanya hanya berupa keputihan yang kadang-kadang disertai dengan flek darah, atau adanya perdarahan atau menstruasi di luar jadwal menstruasi, atau apabila setelah habis berhubungan intim keluar lendir darah. Sedangkan untuk tahap yang lebih lanjut atau kanker lanjut, biasanya akan terjadi nyeri panggul karena saat itu sel kanker sudah menginfiltrasi dinding panggul. Selain itu, mulut rahim juga sudah banyak luka, jadi biasanya terjadi perdarahan terus-menerus. Kadang-kadang perdarahan ini sangat banyak sampai terjadi anemia dan memerlukan transfusi darah. Pada kanker tahap lanjut juga bisa terjadi keluarnya cairan bening yang berbau tidak sedap. Nah, ini juga harus dicurigai adanya kanker stadium lanjut. Apa saja sih yang menjadi faktor resiko kita bisa terjangkit penyakit virus HPV ini? Jadi, kanker serviks ini banyak terjadi pada orang-orang yang memiliki pasangan lebih dari satu, atau pasangannya memiliki pasangan lebih dari satu. Beberapa data demografi juga menunjukkan bahwa memiliki anak lebih dari 3 juga meningkatkan resiko. Perokok juga lebih tinggi resikonya terkena kanker leher rahim. Menikah di usia muda juga merupakan salah satu resiko. Selain itu, apabila sudah pernah terkena penyakit infeksi menular seksual, resiko terkena kanker leher rahim lebih tinggi. Juga pada penelitian terakhir ini disebutkan bahwa penggunaan pil KB lebih dari 5 tahun meningkatkan resiko terkena kanker leher rahim. Nah, deteksinya dengan cara apa? Deteksi ini ditujukan untuk mendapatkan lesi prakanker atau sebelum terjadinya kanker. Biasanya kita bisa melakukan melalui dua cara, yaitu pap smear dan IVA. Apa sih bedanya? Pap smear ini adalah mendeteksi sel-sel yang kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 sampai dengan 120 kali. Jadi kita mencari sel-sel yang akan menjadi cikal bakal sel kanker. Sedangkan IVA atau inspeksi visual asam asetat adalah pemeriksaan manual yang dilakukan oleh tenaga terlatih, bisa oleh dokter kandungan, bisa oleh dokter umum ataupun bidan yang terlatih untuk melihat adanya perubahan dari mulut rahim saat disemprotkan asam asetat atau cuka. Jangan khawatir, cuka yang digunakan di sini adalah cuka yang sudah diencerkan. Apabila mulut rahimnya sehat, apabila disemprot asam cuka tersebut, maka warnanya tidak akan berubah. Tapi apabila tidak sehat, maka warna akan berubah menjadi warna putih. Apabila itu terjadi, maka perlu dilakukan perujukan ataupun pemeriksaan lebih lanjut. Apa sih kelebihan pap smear dibandingkan dengan IVA? Pap smear tentunya memiliki spesifisitas dan nilai prediksi yang cukup tinggi dibandingkan dengan IVA. Selain itu, pap smear juga menilai perubahan sel di bawah mikroskop. Dan pada pemeriksaan pap smear jenis baru, kita juga bisa mendeteksi jenis virus HPV yang menjangkiti. Sedangkan, kelebihan dari IVA adalah hasilnya segera, karena pap smear memerlukan waktu beberapa hari. Dan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di poliklinik sederhana. Jadi cocok untuk di pelayanan primer. Sekarang kita masuk ke vaksin HPV. Ini yang ditunggu-tunggu. Kapan sih vaksin HPV bisa diberikan? Vaksin HPV ini bisa diberikan pada usia mulai dari 9 tahun. Nah, tujuannya apa? Tentunya untuk mencegah infeksi HPV. Jadi ingat ya, sekali lagi tujuan vaksin HPV adalah mencegah infeksi HPV, bukan untuk menyembuhkan. Jadi apabila sudah terjadi infeksi HPV, tidak boleh diberikan vaksin HPV. Karena tujuannya tidak menyembuhkan. Vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak usia 9 tahun sampai 13 tahun dengan 2 kali dosis saja.
Biasanya dosis pertama diberikan, lalu selang 6 bulan dosis kedua diberikan. Kemudian selesai. 2 dosis untuk seumur hidup. Sedangkan untuk anak-anak yang usia 13 tahun ke atas atau dewasa muda diberikan 3 dosis. Dosis pertama ke dosis kedua selang 1-3 bulan dan dosis kedua ke dosis ketiga selang 3-6 bulan. Sehingga pemberiannya total dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah penyuntikan 3 kali dosis ini akan bertahan untuk seumur hidup. Pertanyaannya, seberapa efektif sih si vaksin HPV ini? Ternyata cukup tinggi. Dari data WHO ternyata vaksin ini melindungi 93 sampai dengan 98%. Tapi tentunya juga harus dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kita harus melakukan vaksin HPV, apalagi yang belum pernah melakukan vaksin HPV. Kemudian bagi yang sudah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan intim, lakukanlah pap smear ataupun pemeriksaan IVA secara teratur. Jangan lupa untuk tetap bergaya hidup sehat dan selalu setia dengan pasangan. Demikianlah tentang vaksin HPV dan infeksi HPV. Nah, simak video lainnya ya. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.